Dibentuklah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebuah kementerian yang namanya Kementerian Ekonomi Kreatif, sekaligus Badan Ekonomi Kreatif. Dalam hal asuransinya, insurance-nya gitu, di mana nanti kesejahteraan ini juga bisa dapat dukungan dari negara, tetapi tentu kesejahteraan seperti ini juga perlu kita pikirkan sama-sama. Musisi-musisi tidak hanya yang populer, tapi musisi-musisi indie mungkin yang ada di pelosok Nusantara yang sedang baru tumbuh itu kita bisa antarkan juga, bisa masuk ke Spotify. Hai, apa kabar? Pro3 Siniar, kabar baik ya? Ya, Pro3 Siniar kali ini kembali menyapa Anda dan hadir dengan edisi khusus karena Pro3 Siniar kali ini kedatangan tamu istimewa, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif atau Mendekraf ya. Langsung saja kita akan sapa yang sudah hadir di studio Pro3 Siniar. Beliau adalah Bapak Teguh Rifki Harsha. Pak Rifki ya panggilannya ya? Iya, apa kabar Mbak Luna? Kabar baik, Bapak juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ini di Pro3 Siniar hari ini. Sama-sama. Masih dalam bulan Ramadan ya. Ramadan. Masih lancar puasanya Pak Rifki? Alhamdulillah, masih. Masih awal-awal puasa ini. Iya, Pak Rifki, Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang juga menjadi satu dengan Badan Ekonomi Kreatif. Menjadi satu atau apa ini sebutannya? Sebenarnya bukan menjadi satu, justru ada dua institusi yang dipimpin oleh satu menteri atau satu kepala badan, merangkap sekaligus. Merangkap Ya, sekaligus, tapi ya. SK-nya itu ada dua SK yang berbeda, bukan dijadikan satu. Justru terpisah tapi dipimpin oleh struktur yang sama orang-orangnya. Kalau gitu bedanya apa? Jadi kalau kementerian itu akan lebih banyak di kebijakan, regulasi, kemudian badan ini akan lebih banyak diimplementasi, termasuk program-program pelaksanaannya di berbagai daerah. Oke, nah kalau begitu pertanyaan saya, enaknya Pak Rifki ini lebih nyaman dipanggil Pak Menteri atau Pak Kepala Badan ya? Apa aja? Apa aja? Ya, Bang Rifki juga boleh. Bang Rifki ya, karena Bang masih Menteri muda ya. boleh. Bang Rifki boleh deh saya boleh panggil Bang Rifki aja Boleh, ya. boleh. Oke, Bang Rifki, kalau Kementerian Ekonomi Kreatif itu kan bicara tentang sejarah dulu deh, kita flashback dulu ya. Dulu kan pernah dijadikan satu dengan Kementerian Pariwisata ya, Kemenparekraf. Kemudian kita kenal juga ada pernah dibentuk itu Badan Ekonomi Kreatif. Nah sekarang dipisah lagi begitu dengan pariwisata. Berdirilah Kementerian Ekonomi Kreatif dan Bang Rizky ini menjadi menteri pertama berarti ya, Menteri Ekonomi Kreatif pertama. Khusus ya. Khusus. Ya. Iya, gimana rasanya? Ya jadi kalau mundur sedikit, pertama kali nama ekonomi kreatif masuk dalam nomenklatur kementerian itu di 2012 kalau nggak salah, 2012 artinya di pertengahan periode terakhir Pak SBY. Waktu itu menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pertama kalinya nama ekonomi kreatif digabungkan ke pariwisata. Menterinya kalau kita masih ingat namanya Ibu Mari Pangestu, seorang ahli ekonom lah. Kemudian di periode pertama Pak Jokowi kemudian dipisahkan satu Kementerian Pariwisata sendiri, kembali sendiri, kemudian badannya dipimpin oleh Pak Triawan Munaf kalau masih ingat. Kemudian kembali setelah itu periode kedua Pak Presiden Jokowi digabungkan kembali menjadi Parekraf. Tahun pertama menterinya namanya Pak Wisnu Tama, kemudian 4 tahun berikutnya adalah Pak Sandiaga Uno. Nah kemudian saat ini Bapak Presiden Prabowo melihat bahwa industri kreatif ini juga sesuatu yang sangat penting. Jadi tidak bisa sambil lalu dilakukan dalam satu kementerian mengurus dua urusan. Dibentuklah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebuah kementerian yang namanya Kementerian Ekonomi Kreatif, sekaligus Badan Ekonomi Kreatif. Jadi itulah yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, terutama dalam Asta Cita ketiga itu jelas-jelas dinyatakan adalah di mana kita diminta untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui industri kreatif. Oke, kira-kira itu. Kita note itu, tapi nanti kita akan bahas. Walaupun lebih spesifik nanti kita akan membahas tentang ekonomi kreatif itu.
Tapi begini, ini kan sudah 100 hari pertama ya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu. Apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh ini on the track-nya tuh seperti apa begitu Oke. dengan Astacita tadi? Jadi memang pendekatan yang kementerian ini lakukan adalah berkolaborasi Hmm. dengan berbagai institusi. Kita pendekatannya namanya hexahelix. Jadi ada pendekatan atau kolaborasi dengan lintas KL, kementerian lembaga atau pemerintahan, kemudian juga dengan akademisi, kemudian juga dengan media, kemudian juga dengan lembaga keuangan, kemudian juga dengan berbagai institusi, tetapi pendekatan kita adalah pendekatan untuk kolaborasi. Nah, dalam 100 hari ini contoh adalah kolaborasi kita dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah menandatangani sebuah surat keputusan bersama tentang panduan untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di daerah. Baik, jadi artinya apa? Bahwa potensi ekonomi kreatif yang kita ketahui di berbagai daerah itu luar biasa. Kita tahu bahwa subsektor dari ekonomi kreatif ada 17. Tadi mulai dari musik, mulai dari fashion, kriya, kuliner, animasi, video, periklanan, kemudian penerbitan, radio, televisi, yang sekarang lagi berkembang juga game development, application development, content creator, dan seterusnya. Ya. Artinya bahwa dalam melakukan tugas yang besar ini, dan hampir potensi anak-anak muda Indonesia yang sangat kreatif ini tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Jadi salah satu yang sudah kita lakukan adalah membuat sebuah panduan agar kita bersama para kepala daerah seluruh Indonesia yang baru saja dilantik untuk dapat juga mengembangkan ekonomi kreatif, pendampingan terhadap pegiat ekonomi kreatif, salah satunya adalah dengan pembentukan dinas. Nah, selain itu, dengan akademisi juga demikian. Kami saat ini juga sedang duduk dengan para kampus perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang mempunyai jurusan atau fakultas yang kaitannya dengan ekonomi kreatif, apakah itu arsitek, apakah itu film, apakah itu desain, apakah itu berbagai dari subsektor ekonomi kreatif yang tadi disebutkan, juga untuk sama-sama untuk terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif yang sekarang sedang menjadi mahasiswa-mahasiswa. Tapi bagaimana kita menyiapkan juga mereka nanti menjadi sumber daya ekonomi kreatif yang semakin maju. Begitu juga dengan lintas kementerian, begitu juga dengan media seperti hari ini. Penting kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dengan RRI. Kita tahu bahwa RRI selain sebagai radio atau media siar yang paling tua di Indonesia, tetapi juga jangkauan yang sampai ke pelosok Nusantara. Nah, tentu juga informasi tentang perkembangan, kebijakan, kemudian dukungan terhadap para pegiat ekonomi kreatif di Indonesia juga perlu disebarluaskan oleh RRI, salah satunya itu. Banyak hal yang kita lakukan dalam 100 hari ini. Jadi 17 subsektor itu masuk dalam ranahnya ekonomi kreatif ya, salah satunya musik, termasuk film, kuliner, ini kan menjamur di mana-mana, fashion ya, film, animasi, games, termasuk radio, televisi, iklan. Iya, saya mau challenge Bapak ini, Bang Rifki, sorry, saya belum bisa move on dari panggilan Pak Menteri, Bang Rifki, radio. Kita kebetulan lagi podcast ya. Podcast itu berarti kan perluasan dari siaran radio, dulunya kan begitu ya. Seberapa dekat Pak Bang Rifki ini dengan radio? Coba. Dengan radio. Ya, kalau terus terang dari kecil hingga dewasa, saya sering sekali mendengarkan radio. Terutama kan kita ketahui kalau di Jakarta kebetulan radio-radionya itu kan juga segmennya kan juga udah berbagai macam pilihannya. Mau musik tahun 90-an, mau musik tahun 2000-an, 2010, 2020-an itu juga ada kan gitu. Nah, kemudian juga berita juga udah ada segmen-segmennya. Jadi saya termasuk orang yang sangat suka mendengarkan radio. Pendengar setia radio ya. Radio begitu. Jadi RRI dengar juga Bang Rifki? RRI ada sekali-sekali kita juga dengar, apalagi kalau biasanya kalau berita-berita nasional,
termasuk tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Begitu itu juga tentu RRI termasuk sebagai juga lembaga yang menyiarkan juga tentang berbagai program pemerintah, tentu layak kita dengarkan agar kita juga update atas situasi kebijakan nasional saat ini. Tapi ini Sobat Pro 3 Siniar juga harus tahu nih. Tadi sempat saya dengar-dengar gitu infonya, Bang Rifki ini ternyata dekat sama RRI. Punya histori dulu pernah magang di RRI. Betul ya Bang ya? Betul, Cerita dong. jadi saya tahun 90 sampai 94 itu Hmm. memang kuliahnya ya belajarnya itu tentang TV dan radio broadcasting. Jadi kebetulan saya satu kamar kuliahnya dengan Wisnu Tama, kita belajar media sama-sama selama 4 tahun. Nah, sekembali ke Jakarta waktu itu sempat juga selain magang di beberapa perusahaan media, televisi ya, sempat juga magang di waktu itu di RRI Programa 2 Programa 2 FM Jakarta. Jakarta di sini, tapi saya lupa lantai berapa. Waktu tahun 95-96 lah. Oke. Nggak terlalu lama, kurang lebih mungkin sekitar sebulan 2 bulan waktu itu. Berarti hampir 30 tahunan yang lalu ya berarti ya. Kembali lagi ke RRI hari ini gimana perasaannya Luar Bang? biasa, ini udah kelihatan jauh lebih maju. Waktu itu kan masih tahun-tahun 90-an kan ya, radionya masih gini ya. masih ada. Sekarang pakai HP aja udah bisa kedengeran ya. Masih ada AM, FM kan waktu itu masih ada seperti itu. Oke, nah berarti ini tepat nih kalau Pak Prabowo memilih Bang Rifki ya menjadi Menteri Ekonomi Kreatif karena membidangi broadcast, radio, kemudian TV, tadi ada backgroundnya, kemudian musik juga. Ya. Dulu magangnya siaran juga? Enggak, saya cuma mengikuti proses alur dari bisnis di radio seperti apa. Berarti paham juga ya tentang bisnis-bisnis di radio. Tapi kita mau nyinggung tentang musik nih Bang Rifki. Maret ini kan bulannya identik dengan bulan musik nasional gitu ya. Tanggal 9 Maret kita peringati Hari Musik Nasional gitu. Kalau berbicara tentang musik gitu, Bang Rifki sebagai Menteri Ekonomi Kreatif mendata apa saja sih permasalahan di bidang musik atau yang masih dialami oleh para musisi tanah air ini Bang? Ya, sebetulnya para musisi Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat besar ya. Baik sebagai tuan rumah di negerinya sendiri maupun bahkan untuk go global, paling tidak di regional di sekitar ASEAN atau Asia begitu. Nah, dan sebetulnya banyak yang sudah sangat berkembang, besar, populer, terkenal, sukses gitu. Tetapi juga masih ada tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh kawan-kawan musisi. Di antaranya tantangan itu kaitannya tata kelola royalti musik. Ya. Nah, saat ini kami juga sedang berbicara dengan yaitu karena domain tentang royalti musik itu ada di Kementerian Hukum, karena undang-undang hak ciptanya juga domainnya di sana, walaupun dibuat antara pemerintah dengan DPR, tetapi Kementerian Hukum yang menjadi sebagai domainnya. Nah, tentu kami sedang berkomunikasi dan sangat welcome Kementerian Hukum juga sedang menata ulang baik regulasi maupun implementasi dari regulasi tersebut terkait untuk agar tata kelola royalti musik Indonesia lebih transparan, lebih terbuka, lebih berkeadilan, sehingga apa yang menjadi hak para musisi, songwriter, penulis musik, pencipta lagu itu juga bisa lebih transparan dan adil lagi gitu. Itu tantangan salah satunya. Termasuk kita kan sudah punya undang-undang ini hak cipta ya. Betul, tapi kan dalam implementasinya, dalam perkembangan zaman kan juga ada hal-hal yang selalu perlu diperbaiki. Udah lama itu 2014 ya Bang ya? Ya, saat ini dalam proses itu, tetapi sambil menunggu perubahan sebuah undang-undang tentu kan butuh waktu. Nah, kami juga sedang berkomunikasi terus, mungkin sambil menunggu itu apa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Ini saya kan pernah juga ngikutin diskusi lah dengan teman-teman musisi begitu Bang Rifki. Permasalahan yang mereka hadapi itu juga ya kalau bisa
disingkat mungkin ada 3 nih Bang. Ya. Mungkin nanti bisa diberikan tanggapan juga. Satu, masalah royalti tadi, Betul. pembajakan yang Betul. masih menjadi problem mereka. Kemudian ini jaminan hari tua untuk para musisi. Termasuk mereka itu merasa seperti pemerintah dan juga para musisi itu nggak bersatu gitu Bang. Jalan sendiri-sendiri. Musisi fokus kepada ya memproduksi musik, bikin kreasi, produk musik dan lain sebagainya. Sementara pemerintah ya bikin berjalan sendiri begitu. Nah, bagaimana di era pemerintahan Pak Prabowo ini di bawah Bang Rifki tentunya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif menjawab semua problematika itu? Jadi sebetulnya kan kalau salah satu ya kalau masalah kesejahteraan musisi itu kan tadi salah satu caranya adalah dengan menata ulang atau tentang tata kelola royalti ini kita perbaiki. Kita tahu kalau penyanyi-penyanyi yang top, oke, tentu begitu mereka konser, naik panggung, diundang televisi atau diundang acara-acara besar, itu tentu biayanya penghasilannya cukup besar lah begitu. Tetapi para pengarang lagu, pencipta lagu mungkin kalau istilahnya Mas Piu kepada saya itu juga belum tentu cukup untuk uang susu kira-kira kayak gitu. Susu anaknya maupun sekarang mungkin sudah mau punya cucu misalnya kayak begitu. Itu pun juga nggak cukup. Tapi kalau yang penyanyi-penyanyi gitu, vokalis-vokalis band yang memainkan itu juga penghasilannya jauh lebih besar. Nah, jadi bagaimana tata kelola ini bisa kita tahu bahwa lagu-lagu mereka ini banyak dinyanyikan gitu, di pertunjukan besar. Nah, itu kita harus atur. Nah, yang kedua tentu mungkin dalam hal asuransinya, insurance-nya gitu, di mana nanti kesejahteraan ini juga bisa dapat dukungan dari negara, tetapi tentu kesejahteraan seperti ini juga perlu kita pikirkan sama-sama. Kembali, ini baru 100 hari, enggak 100 hari sih, udah 130 hari, tetapi itu salah satu yang kesejahteraan ini memang perlu kita dukung bersama. Oke, berarti itu sudah masuk dalam rencana ini juga yang akan direalisasikan ya, supaya anggapan para musisi tadi, pemerintah nggak jalan sendiri, mereka nggak jalan sendiri, tapi bersatu. Tapi seberapa sering sih ngumpulin para musisi itu, Bang Rifki? Kembali, tidak ya ada beberapa kali baik yang formal maupun tidak informal kita ketemu, diundang, ada mereka sambil nyanyi-nyanyi, ngumpul-ngumpul. Waktu itu pernah kita datang juga, ada acara di Lebak Bulus, tapi juga pernah satu persatu diskusi, datang ke kantor atau saya datang ke tempat mereka begitu. Tetapi ya tentu walaupun tidak ketemu setiap hari karena ada 17 subsektor yang kita urus, tetapi kami juga ada direktorat sendiri yang khusus untuk membidangi musik. Artinya secara ekosistem, secara holistik, mulai dari bicara mereka bagaimana sejak pada tahapan kreasi, tahapan produksi, tahapan distribusi, tahapan di pasarnya bagaimana, perlindungan masalah pembajakan dan perlindungan tentang hasil karya mereka gimana, dan ekosistem ini secara ekosistem. Jadi itu juga ketemunya juga kadang-kadang lain-lain pihaknya gitu ya. Ada yang lebih bicara lebih ke saat proses kreasinya, tapi ada yang mempermasalahkan adalah perlindungan dari hasil karya mereka. Ada yang bicara juga tentang pada saat produksi atau pada saat konser izin konser segala macam masih banyak bermasalah begitu dan seterusnya. Jadi permasalahannya tidak hanya itu, tetapi ekosistemnya. Ya. Ekosistem yang harus diperbaiki juga. Tapi berarti gini, dengan masuknya beberapa musisi ya, dengan Mas Yofi misalnya jadi staf khusus, atau Raffi Ahmad ya sebagai utusan khusus di bidang ekraf ini membantu juga ya, karena masuk ke komunitas mereka ya. Ya, kita baik yang ada di sekitar presiden, kayak Mas Yofi sering ketemu, Mas Yofi juga sering, tetapi juga yang di luar itu, yang ada di kampus, yang ada di di komunitas, karena komunitas musik sendiri kan kita tahu kan juga cukup banyak begitu ya. Jadi ya kita bicara satu persatu, ada yang saya langsung, ada yang diwakilin sama wakil menteri, ada yang dengan deputi, ada dengan direktur bidang musik. Artinya kami terus membagi tugas untuk terus melihat
bagaimana ekosistem ini bisa semakin baik ke depan dan semakin berkembang. Oke, ekosistem di bidang musik itu sendiri yang menjadi fokus juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ada tidak program unggulan, kita bisa katakan seperti itu, di Kementerian Ekonomi Kreatif yang khusus untuk menyelesaikan problem-problem ekosistem yang tadi di musik tadi? Ya, tentu ada kan, kita kayak ada program inkubasi. Ini contoh aja langsung. Hmm. Jadi misalkan kita tahu bahwa Presiden kita Pak Prabowo mempunyai program prioritas yang namanya food estate di kawasan Merauke, Papua Selatan. Nah, tentu di setiap kementerian juga diminta untuk memberikan dukungan walaupun secara tidak langsung ke sektor food estate tersebut, karena itu kan sektor pangan, bukan sektor industri kreatif. Nah, yang kami lakukan adalah kami melakukan pemetaan. Kita tahu bahwa setiap pembangunan kawasan yang jumlahnya sampai puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, bahkan kalau ini kan sampai jutaan hektar, pasti kan ada situasi di lingkungan yang perlu ada sentuhan-sentuhan secara humanis begitu, secara sosial begitu. Nah, kementerian ini yang dilakukan adalah melakukan pemetaan apa potensi anak muda, apa kreativitas anak muda di sekitar kawasan Merauke yang perlu kita beri dukungan. Nah, hasil survei dalam arti survei kita bertemu dengan komunitas, bertemu dengan anak-anak muda di Merauke adalah sedang berkembang pesat jenis musik hip hop di sana, R&B, ya, dan yang berkembang di sana R&B dan musik hip hopnya itu campuran, pakai bahasa Papua, pakai bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nah, setelah itu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan setelah melihat pemetaan itu menjamur banyak grup-grup anak-anak muda di grup-grup R&B, hip hop musik ini. Kita lakukan kurasi. Nah, kita kurasilah, ada terfinalisasi dari puluhan menjadi sekitar 6. Nah, 6 grup hip hop ini kemudian kita setelah kita seleksi, kita buatkan video klip. Video klipnya pun menggunakan videografer lokal, sehingga video klip itu supaya bisa dimonetize apa yang mereka bakat yang mereka miliki untuk dimasukkan ke dalam YouTube channel. Nah, sampai hari ini walaupun belum terlalu banyak, tapi ya sudah adalah beberapa juta rupiah masuk ke mereka ini. Nah, kemudian kita juga sambungkan ke mereka ke Langit Musik, platform musik semacam kayak Spotify Indonesia, Langit Musik yang di grup Telkom itu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari orang yang mendownload lagu-lagu tersebut. Itu semua didampingi berarti ya? Didampingi, inkubasi, pendampingan itu salah satu keberpihakan kita ke sektor musik. Dan yang menarik, di antara 6 yang kita kurasi, kita dampingi, sekarang sudah monetize, mereka ini justru yang salah satu juaranya atau yang masuk final 6 besar, 6 terbaik ini adalah warga binaan sebuah lapas di Merauke. Gitu. Jadi mereka itu layaknya, kan kita tahu kalau di warga binaan di lapas itu, lembaga pemasyarakatan itu kan mereka boleh mendapatkan penghasilan dari membuat kue, dari membuat baju misalnya. Nah, ini kali ini dengan mereka berkreasi di musik gitu. Tapi saya cek itu mereka tahanan-tahanan ini bukan ditahan karena oplos minyak atau karena kasus timah gitu, bukan, tapi ini mungkin ya kriminal ringan lah gitu. Ya, Oke. Gitu. Berarti tetap ada kurasinya. Cuman gini, saya jadi ingat nih. Sekarang ini kan era digital ya, Bang Rifki. Ada pergeseran masyarakat untuk menikmati musik. Tadi kan hanya kaset biasanya atau CD, vinil dan lain sebagainya. Kalau mau pakai media ya radio, TV gitu. Sekarang era digital, masyarakat udah banyak yang dengerin pakai Spotify, YouTube dan lain sebagainya, platform digital seperti itu. Ini menjadi tantangan juga dong tentunya untuk pemerintah yang membuat kebijakan untuk melindungi mereka dari sisi produksi musiknya, anak-anak muda yang tadi sempat disinggung oleh Bang Rifki gitu ya. Sekarang mereka kan nggak bisa langsung ke label, pasti label juga akan selektif begitu ya. Mereka banyak yang langsung disebar ke platform digital. Bagaimana melindungi hak-hak mereka ini juga, Bang? Ya, justru kita melihat tantangan itu kan menjadi peluang. Yang tadinya mungkin di Spotify itu sebagian besar kita mendengarkan lagu-lagu
lagu-lagu asing begitu, bagaimana kita bisa lagu-lagu Indonesia juga harus hadir di dalam Spotify misalnya, sehingga juga para penikmat musik dunia juga bisa menikmati, tidak hanya di Indonesia. Dan itu yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu, bertemu dengan direktur dari Spotify di Asia begitu, untuk membicarakan itu, dan mereka sangat terbuka dan itu sudah berjalan juga. Tetapi bagaimana ruang untuk menampilkan para musisi Indonesia untuk go global ini, salah satunya melalui platform seperti Spotify ini juga bisa win-win. Kita tidak hanya sebagai target dari musisi-musisi dunia, tetapi sebaliknya kita bagaimana juga bisa mengantarkan, mendampingi musisi-musisi tidak hanya yang populer, tetapi musisi-musisi indie mungkin yang ada di pelosok Nusantara yang sedang baru tumbuh, itu kita bisa antarkan juga, bisa masuk ke Spotify gitu. Jadi supaya ini juga menjadi saluran untuk para musisi Indonesia go global. Oke, saya jadi ingat juga nih, RRI kan juga bikin musikpreneur Ya. Indonesia ya di RRI. Ya. Ada respon nggak, tanggapan Bang Rifki dari musikpreneur ini? Ya, saya tadi juga di bawah dalam acara peluncuran di ballroom RRI, saya sampaikan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI yang membuat program musikpreneur ini, karena ini mempertemukan antara musisi juga dengan akses mereka untuk dapat berkarya lebih baik lagi. Juga dijelaskan bagaimana sebetulnya industri musik, bagaimana bisnis musik, ekosistem musik itu sendiri, sehingga musisi yang mungkin kita tahu banyak lebih fokus kepada kreativitasnya, tetapi juga tentu harus diberikan wawasan mengenai bisnis dari musik di Indonesia itu sendiri, baik yang konvensional maupun yang sekarang sudah serba digital ini. Kayak tadi yang kami lakukan di Merauke tadi kan, tentu itu yang dilakukan oleh RRI, juga memberitahu bahwa ini jangan lupa kekayaan kalau sudah menciptakan lagu, kekayaan intelektualnya juga diurus kan, IP-nya, intellectual property-nya diurus di Kumham, kemudian juga nanti komersialisasinya seperti apa, apakah dengan melalui digital atau melalui off air atau on air dan seterusnya. Dan saya apresiasi RRI mempunyai komitmen yang besar untuk mengembangkan industri musik di Indonesia. Nah, sekarang dalam rangka Hari Musik nih, bulan musik ya, bulan Maret ini, apa yang ingin disampaikan untuk para insan musik tanah air ini? Oh iya, untuk para pegiat musik, para musisi Indonesia, teruslah semangat, bahwa yakinlah bahwa musik Indonesia itu tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi yakinlah bahwa satu saat juga akan semakin mendunia, akan semakin populer, dan akan semakin banyak pecinta musik Indonesia yang berasal dari negara-negara lain. Dan tentu kita akan terus dengan segala upaya pemerintah, dengan segala keterbatasannya tentunya, akan terus ingin mendukung, mendampingi, dan juga mendengarkan aspirasi dari para musisi Indonesia untuk kita dapat saling berkolaborasi untuk mendukung musik Indonesia agar semakin maju lagi ke depan. Hidup musik Indonesia ya. Hidup musik Indonesia. Oke, Bang Rifki, makasih ya sudah hadir di podcastnya Pro3 ya, Pro3 Sinear hari ini. Nah, Sobat Pro3 Sinear, jangan lupa kalau musik itu kan bisa membawa kita menikmati suasana yang menyenangkan gitu ya, bisa membawa suasana yang menyenangkan dan bisa memberikan motivasi untuk kita dan bergerak ke arah yang lebih baik, serta musik bisa menjadi pemantik semangat kita. Selamat Hari Musik 2025. Sampai jumpa. Selamat Hari Musik.